Kaisar lalu mengirim armada perang sebagai ancaman terhadap Paus. Namun armada ini ternyata harus bubar jalan setelah kapal-kapal mereka terkena badai. Paus Santo Gregorius III sendiri merupakan paus terakhir yang lahir di luar Eropa. Kok orang Katolik itu nyembah patung sih? Yes, betul. Di Imamat memang dikatakan seperti itu. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 10 Desember. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Paus ke-90, Santo Gregorius III. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita bermula pada abad ke-8, di mana kekristenan menghadapi tantangan baru dengan merebaknya paham ikonoklasme di tengah umat. Ikonoklasme adalah suatu gerakan penentangan terhadap gambar, ikon maupun monumen keagamaan. Jadi misalnya seperti lukisan Bunda Maria, patung Yesus, salib. Nah, itu ditolak semua guys oleh gerakan ini. Konflik ini pertama kali mencuat di masa pemerintahan Paus Gregorius II di tahun 726. Paus sangat menentang gerakan itu guys, karena pada dasarnya penggunaan gambar, ikon, dan patung rohani itu diperbolehkan oleh gereja. Sayangnya, perlawanan belum berakhir, Bapak Paus harus tutup usia di tahun 731. Tahta Santo Petrus kemudian dipegang oleh Paus selanjutnya yang juga bernama Gregorius. Nah, pada waktu itu sebenarnya belum ada sistem pengambilan nama dan penomoran nama. Jadi misalkan kalau Paus yang baru namanya Udin, ya dia akan jadi Paus Udin. Kalau sekarang kan para Paus mengambil nama di luar namanya sendiri. Misalnya aja Kardinal Karol Joseph Wojtyla yang mengambil nama Paus Yohanes Paulus II. Nah, karena dulu belum ada pengambilan nama dan penomoran nama, maka timbul kebingungan penyebutan saat ada paus yang namanya sama seperti nama paus-paus terdahulu. Waktu itu Paus Gregorius II disebut sebagai Gregorius Junior sebenarnya. Tapi saat Gregorius III naik tahta, nggak mungkin dong namanya jadi Paus Gregorius Junior Junior. Jadi waktu itu sempat ditetapkan namanya menjadi Paus Gregorius Secundus Junior. Nah, oleh karena itulah sejak zaman ini dibuatlah penomoran nama bagi para paus. Sehingga paus yang waktu itu menjabat dikenal dengan nama Paus Gregorius III. Ia terpilih tanggal 11 Februari 731, namun baru secara resmi menjabat sebulan kemudian guys. Paus kelahiran Suriah ini meneruskan semangat pendahulunya yang menentang adanya ikonoklasme. Perjuangannya menjadi lebih berat setelah Kaisar Leo III membuat peraturan untuk menggalakkan ikonoklasme di seluruh kekaisaran Romawi. Bapak Paus kemudian mengutus seorang utusan ke Konstantinopel untuk bertemu dan berdialog dengan Kaisar agar ia mau mencabut peraturan tersebut. Namun Kaisar yang keras hati ini menolak utusan tersebut guys. Utusan Paus ditangkap di Sisilia dan dikirim ke pengasingan. Perlakuan dingin ini menimbulkan gerakan yang lebih tegas lagi oleh Paus dengan membuat suatu sinode di tahun 731 yang menghasilkan keputusan untuk mengutuk bid'ah ikonoklasme waktu itu. Sinode ini juga dimanfaatkan Bapak Paus sebagai ajang untuk menyebarluaskan pemahaman kepada umat bahwa penggunaan ikon rohani itu diperbolehkan loh oleh gereja. Ia juga merestorasi Basilika Santo Petrus dengan hiasan patung-patung yang sangat indah, sehingga membuat Kaisar waktu itu menjadi naik pitam guys. Kaisar lalu mengirim armada perang sebagai ancaman terhadap Paus. Namun armada ini ternyata harus bubar jalan setelah kapal-kapal mereka terkena badai dan tenggelam di Laut Adriatik. Sepertinya memang Tuhan sudah melindungi Bapak Paus ya. Nah, setelah kejadian ini Roma berada dalam keadaan yang relatif aman dari serangan-serangan Kaisar guys. Selain ketegasannya melawan ikonoklasme, Bapak Paus juga terlibat dalam pemberitaan Injil di tanah Jerman guys. Beliau gak terjun langsung di tanah misi sih, tapi beliau memberikan dukungan penuh dengan mengangkat Santo Bonifatius menjadi Uskup Agung Jerman di tahun 732 dan mengirim Santo Willibaldus untuk membantunya. Masalah kembali muncul ketika Roma hendak diserang oleh Raja Lombardia, Raja Liutprand. Sadar akan ancaman dari Raja Liutprand, Paus berusaha untuk merestorasi tembok Aurelian dan meminta bantuan Charles Martel, seorang pemimpin bangsa Frank, untuk menjaga keamanan kota. Namun konflik ini belum dapat terselesaikan hingga wafatnya tanggal 28 November 741. Jabatannya kemudian diteruskan oleh Paus Santo Zacharias.
Paus Santo Gregorius ketiga sendiri merupakan paus terakhir yang lahir di luar Eropa, sampai naiknya Paus Fransiskus yang berasal dari Argentina ke kursi kepausan. Nah teman-teman, mungkin dari kisah Santo Gregorius ketiga ini kita bisa belajar satu hal nih, yaitu tentang penggunaan ikon dan gambar rohani. Mungkin ada beberapa dari kita atau teman-teman kita yang bertanya, kok orang Katolik itu nyembah patung sih? Ini pertanyaan yang sering banget kita dapatkan ya guys. Lalu sebenarnya orang Katolik nyembah patung atau enggak? Enggak dong guys, kita tidak menyembah patung. Tapi keberadaan patung itu membantu kita untuk berdoa kepada Tuhan guys. Misalnya, saat kita berdoa di depan patung Bunda Maria, kita bukan berdoa kepada patungnya, tapi kita berdoa kepada Tuhan bersama pribadi yang digambarkan oleh patung itu, yaitu Bunda Maria. Loh, tapi kan itu di kitab Imamat bilangnya nggak boleh buat patung. Ayo, gimana tuh? Yes, betul. Di Imamat memang dikatakan seperti itu. Tapi kita nggak boleh baca Alkitab tuh cuman sepotong-sepotong aja guys. Di kitab Imamat bab 3 ayat 1 dikatakan, janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Jadi kalau kita melihat konteksnya, ini sebenarnya bukan secara harafiah nggak boleh buat patung guys. Tapi konteksnya adalah jangan sampai kita membuat patung itu jadi Tuhan yang baru buat kita. Nah sekalian nih guys, kita juga diingatkan oleh ayat barusan, jangan sampai menyembah Allah lain. Walau peradaban manusia sudah berkembang jauh daripada waktu di zaman Musa, tentu di zaman sekarang ayat ini masih relevan banget loh guys. Mungkin patung-patung itu wujudnya sekarang udah jadi uang, kehormatan, jabatan, kenikmatan, game, dan masih banyak lagi yang tanpa sadar kita jadikan itu Tuhan guys. Gimana teman-teman? Udah lumayan paham ya tentang pertanyaan-pertanyaan tentang ikon dan gambar rohani. Nah, semoga dengan bantuan ikon dan gambar rohani yang diperjuangkan oleh Santo Gregorius ketiga ini, kita bisa terus hidup semakin kudus ya guys, bersama dengan Tuhan. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Paus Santo Gregorius ketiga. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Aduh!